Baik, sambil menunggu video yang ditampilkan, ya acara ini boleh berlangsung atas kerjasama dari STT kami dengan Bible Culture ya, yang kita nanti Bible Study Culture. Nah, kita akan boleh lihat profil dari STT kami, Hagiasmus Mission. Ya. Baik, sambil menunggu video ditampilkan, saya kembali mengingatkan dan memperkenalkan, nama saya Destra Ginting. Saya sebagai dosen dan kaprodi di STT Hagiasmus Mission. Hari ini kita bersama-sama mengikuti webinar dengan topik predestinasi Alkitabiah. Kami mengucapkan selamat bergabung yang baru bergabung. Vijay. Kelar. Baik, inilah lembaga kita sebagai penyelenggara STT Hagiasmus Mission Jakarta. Kita memiliki 2 prodi, khususnya memang masih untuk S1 ya, teologi dan PAK. Dan dua-duanya sudah terakreditasi di BAN PT. Bagaimana Erwin? Gila ya? Ya, maaf. Ada kesalahan teknis mungkin. Jembar. Ditanya Pak Ristan. Coba ditanya Pak Ristan. Baik. Apa tampilin lagi video? Bagaimana? Pak. Apa bisa ditampilkan? Videonya. Mungkin langsung aja kali. Waktunya. Mana bosnya? Videonya agak berat, Pak. Berat, ya. Oke, baik. Kalau begitu, mungkin Erwin tolong di-share saja link YouTube-nya mungkin di grup chat ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang baru bergabung atau yang belum mengetahui dapat membuka link tersebut. Silakan share link YouTube di grup chat saja untuk profil STT HAMI. Ya, baik. Kita akan masuk
langsung saja kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Saya meminta untuk salah satu dari dosen STT kami, Pak Jovin tadi ya. Pak Jovin sudah hadir, Pak Jovin? Ada Pak Jovin? Udah masuk kepala bukan di sini. Halo, Pak Jovin. Hadirkan. Dari bisa minat ya, Pak? Halo, bisa dengar suara saya, Pak Jovin? Ya, silakan speakernya di unmute, Pak. Pak Jovin, silakan speakernya di unmute, Pak. Maaf, tidak kedengaran. Pak Jali. Pak Jovin di ini berdoa di Pak Jovin mau doa. Pak Jovin doa. Saya bilang. Bukan udah dibilang Pak. Mana Pak Jovin bisa di unmute? Ya, Speakernya di dari sana. mana? Dari sana. Itu ada Pak Jali, mungkin bisa Pak Jali, Pak. Ada Pak Jali, Pak Destra. Mungkin Pak Jali yang bisa bawa doa. Baik, Pak Jali ada? Iya, Pak Jali. Mungkin Pak Jovin ada bermasalah dengan Dari sana. Pak Iya. Jali, ada Pak Jali? Iya. Oh, Pak Jali? Pak Jali bawa dalam doa, Pak. Nah, Pak Jali bawa dalam doa pembukaan, Pak. pimpin dalam doa untuk pembukaan. Wah, baru masuk disuruh doa ya. Mantap, Pak. Ya, semangat, Pak. Baik. Kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami bersama-sama berdiskusi dan bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman yang Tuhan akan nyatakan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan ceramah ataupun seminar hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dari awal pertengahan hingga berakhirnya, sehingga berjalan dengan baik dan kami semua diberkati lewat materi yang akan disampaikan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin acara seminar kami pada hari ini, kiranya Tuhan yang akan terus memberkati. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Jali yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik, sesuai dengan topik kita hari ini adalah predestinasi Alkitabiah. Jadi presentasi pertama akan disampaikan oleh narasumber pertama, Bapak Dr. Junior Nathan Silalahi, dengan subtema predestinasi dalam Alkitab. Ya, langsung saja kami persilakan untuk Pak Junior. Iya, saya akan mempresentasikan dan slide akan dibuat ya. Iya. Oke. Apakah teman-teman bisa melihatnya? Bisa ya? Kasih Bisa, jempol Pak, aja. bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Baik. Ya. Topik kita adalah predestinasi Alkitabiah. Oleh sebab itu, karena topik kita adalah predestinasi Alkitabiah, maaf, di-mute dulu semuanya. Oke. Tolong sebentar ya, di-mute dulu. Oke, ya, semuanya sudah di-mute. Baik. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang satu kata ini, yaitu predestinasi, maka saya akan membahas
dua teks yang sering menjadi bisa dikatakan landasan ya untuk ketika berbicara tentang perezinasi. Ya, kita lihat di sana yang paling sering, paling terutama sering itu biasanya di Efesus 1 ya, ayat 5. Berasal dari kata Yunani prorizo, predestinate, yang artinya memutuskan atau menentukan dari semula atau sebelumnya. Kemudian teks yang sering juga digali adalah Roma 8 ayat 29. Prorisen, ya, prorizo, kata dasarnya, predestinate, artinya memutuskan, menentukan dari semula atau sebelumnya. Jadi dua kata ini sama dan berada pada teks yang berbeda, tetapi penulisnya sama, Rasul Paulus. Ya, oke. Nah, saudara-saudara, kita akan pertama sekali akan membahas yaitu di dalam kitab Efesus 1. Ya, Efesus 1 kita harus dulu melihat ya latar belakang kitab ini. Ya, kitab ini dijelaskan ya jemaat ini ya, orang-orang percaya yang ada di Efesus dijelaskan itu di dalam Kisah Rasul 18 ayat 19 sampai 21 merupakan hasil pelayanan dari Rasul Paulus. Ya, Paulus datang itu bisa dikatakan ada dua gelombang ya. Yang pertama dia tidak lama ya. Dan kemudian diteruskan oleh Apolos bersama Aquila dan Priscilla. Itu di Kisah Rasul 18 24 sampai 26. Kemudian pelayanan yang kedua ya, disitulah Rasul Paulus tinggal selama 3 tahun. Ya. Ketika ia melihat bahwa di Efesus itu pekerjaan Tuhan itu sangat besar di sana. Itu terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat 9 dan Injil bertumbuh di Efesus sekalipun ada banyak tantangan. Nah, di Efesus itu Injil menyebar luas ya hampir nanti sampai ke seluruh Asia Kecil. Itu terdapat di Kisah Rasul 19 ayat 26. Jadi intinya saudara bahwa jemaat Efesus itu merupakan hasil pelayanan dari Rasul Paulus, Apolos bersama Aquila. Ya. Kemudian kita mulai masuk pada ayat 1. Dari Paulus Rasul Yesus oleh kehendak Allah kepada orang kudus di Efesus, orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya, kita perhatikan di sana Paulus menyebut orang-orang percaya dalam Kristus Yesus di Efesus itu sebagai orang-orang kudus. Ya, disebut sebagai orang kudus. Ayat ini menegaskan bahwa surat Paulus ini ditujukan kepada orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ya, di situ pistis en Christo Yesus. Sehingga disebut sebagai orang-orang kudus. Rasul Paulus tidak tidak canggung mengatakan bahwa jemaat Efesus itu adalah orang-orang kudus. Ya, dia katakan bahwa mereka adalah orang-orang kudus. Ya. Jadi orang-orang kudus ya adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Perhatikan di sana ada kata en Christo. Nah, ini en Christo ini pertama kali digunakan dalam teks ini, saudara. Ya, dalam ayat 1 ini sudah langsung digunakan oleh Paulus dan ini pertama kali en Christo. Ya, menggunakan preposisi en. Ya, preposisi utama menunjukkan posisi. Ya, posisinya tetap atau di tempat atau waktu keadaannya itu berada di dalam. Ya, menegaskan bahwa orang percaya itu berada pada posisi tempat atau keadaan di dalam Yesus Kristus. Jadi mereka itu sudah berada di dalam Yesus Kristus, bukan di luar Yesus. Ya, bukan di luar Yesus. Nah, kemudian ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera adalah dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, pada ayat 2 ini Paulus menggunakan ya pronoun ganti ya, kata ganti humin. Ya, kamu, ya, kamu di sini adalah jelas itu tertuju kepada orang-orang percaya di Efesus. Jadi secara gramatika bahasa Yunani, pronoun hemin itu berada di depan, ya. Tetapi dalam terjemahan lain ditempatkan di akhir kalimat, ya. Jadi itu kata ganti
humin ya, saudara, itu di dalam teks asli Yunaninya itu di depan. Charis humin. Ya, tetapi kalau dalam terjemahannya itu kamu itu di belakang. Ya, tapi nggak apa-apa, itu merupakan suatu sudah bagus diterjemahkan oleh lembaga Alkitab, ya. Oke. Kemudian ada hemon di sana. Hemon, pronoun kata ganti kita, itu adalah berarti Paulus dan orang percaya di Efesus. Ya, charis humin, kasih karunia kepadamu, orang percaya di Efesus. Ya, kemudian ya, ada kata hemon, damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Ya. Kemudian kita masuk ayat 3, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, saudara, ada kata ganti juga, hemon di sana. Ya, menegaskan bahwa Paulus dan orang percaya di Efesus telah dikaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Loh, kapan ini terjadi? Kapan ini dikaruniakan? Karena ini kan jelas ini menggunakan kalanya, ini kala Yunani, dalam Yunani itu aorist tense. Telah terjadi. Ya, kapan ini terjadi? Ini menegaskan waktu di bumi. Ya. Bagi kita, Paulus dan jemaat orang percaya di Efesus. Segala berkat rohani, jadi segala berkat rohani itu yang berasal dari surga, ya, tapi diterima orang percaya, yaitu Paulus dan orang percaya itu di bumi, ya. Hal ini menegaskan, ya, bahwa Paulus dan jemaat Efesus telah dikaruniakan, ya. Telah dikaruniakan berkat rohani yang di sorga. Jadi berkatnya rohani itu di sorga, tetapi mereka telah terima. Kenapa mereka telah terima? Karena mereka tinggal di dalam Kristus. Ya. Mereka terima karena mereka tinggal di dalam Kristus. Nah, itu tadi saya sebutkan bahwa kalanya itu adalah kala auris, ya. Berarti sesuatu yang pernah terjadi, ya, dan pernah dilakukan. Berikutnya, maka dalam ayat ini subjek itu adalah Bapa. Jadi tindakan itu adalah tindakan yang berasal dari Bapa. Ya, tapi tindakan mengaruniakan, ya, terjadi di dalam Kristus. Subjek yang mengadakan tindakan adalah Bapa, Pater, ya. Tetapi tindakan mengaruniakan itu terjadi di dalam Kristus. Nah, di sini juga kita lihat lagi, ya. Kalau tadi juga kita sudah lihat en Christo, di sini juga kita lihat lagi en Christo. Ya. Modusnya itu adalah partisip, kata sifat yang berasal dari kata kerja, menggambarkan partisipasi dalam tindakan yang dilakukan oleh kata kerja. Kemudian kita masuk ayat 4. Sebab di dalam dia, nah ini ayat yang sering sekali menjadi polemik dan multitafsir, ya. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kata katos di sana, itu adalah kata keterangan. Ya. Sebab ini terhubung atau berkaitan erat dengan kegiatan yang dilakukan subjek pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 3 tadi, yaitu apa? Mengaruniakan kepada kita, ya, Paulus dan jemaat Efesus pada konteks ayat 3 situ, segala berkat rohani di dalam dia, ya. Nah, ada di dalam dia lagi, en auto. Bayangkan saudara, ini ada begitu banyak penggunaan kata en auto, ya, di dalam Yesus, dalam Kristus, itu sangat kuat sekali. Itu menegaskan bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam pemilihan. Kemudian en auto di situ itu en itu adalah preposisi, artinya di tempat, waktunya dalam keadaannya tetap sudah berada di dalam. Itu artinya tempat pemilihan, ya, berlangsung di dalam Yesus.
Ya. Jadi pemilihan itu berlangsung di dalam Yesus, saudara. Bukan di luar Yesus. Ya. Frasa en auto atau in him, Efesus 1 ayat 4, menjadi penekanan sangat penting dalam peristiwa pemilihan. Preposisi yang dipakai Paulus en. Ya, preposisi yang dipakai en. Nah, saudara, kalau belajar, kita sama-sama pasti ya, teman-teman juga belajar ini Yunani, ya, ada juga preposisi eis di dalam Yunani. Tetapi Paulus ternyata memakai preposisinya en, bukan preposisi eis, bukan eis auto, tetapi en auto. Ya, kalau eis itu, saudara, itu ke dalam. Ke dalam artinya. Berarti kalau ke dalam, berarti posisinya masih di luar. Tetapi ini dipakai preposisi en. Berarti posisinya sudah berada di dalam. Bukan di luar. Ya. Ya. Pada ayat 4 tersebut memakai preposisi en, ya, artinya di dalam Yesus. Posisi hemas atau posisi kita itu berada di dalam en auto. Di dalam dia, yaitu di dalam Yesus. Jadi Bapa memilih orang-orang di dalam Yesus, yang sudah berada di dalam Yesus, bukan eis. Yang dipilih Bapa bukan orang yang di luar Yesus. Oleh sebab itu preposisi yang dipakai bukan eis, bukan ke dalam, tetapi en. Ya, terus. Nah, lanjut lagi. Terus bisa lagi. Nah, ini saya buat gambar. Oke. Nah, kita lihat di situ ada gambarnya. Walaupun itu gambarnya saya buat ya agak sederhana, tetapi saya yakin itu melihatnya bisa dipahami ya. Itu ada 2 gambar, saudara. Ada 2 gambar, itu yang pertama di atas. Ini coba, ini bukan di enter. Ini di enter. Ya. Jadi enter ya. Jadi enter. Ya. Nah, gambar pertama itu adalah Bapa terus memilih, kemudian ada Yesus Kristus, kemudian lingkaran itu adalah orang-orang percaya, orang-orang yang di dalam Yesus. Ya. Orang-orang yang di dalam Yesus. Itu kalau en Kristo atau en auto, di dalam dia atau di dalam Yesus. Jadi Bapa memilih orang-orang yang di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Ya, kemudian Bapa bukan memilih orang dari luar. Nah, perhatikan itu ada tanda itu, tanda panah, ya, bukan orang di luar Yesus. Nah, kalau gambar yang kedua itu preposisinya eis itu. Eis auto atau eis Kristo. Maka orang yang di luar ya, yang dipilih atau ditarik ke dalam. Tetapi teks Efesus tidak begitu. Ya, teks Efesus itu menyatakan di dalam, bukan dari luar ditarik, enggak. Ya. Orang yang di dalam yang ditarik. Jadi ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Bukan orang yang di luar ditarik, tetapi orang yang sudah di dalam. Ya, oke, lanjut. Jadi pronoun hemas ya merupakan satu paket. Karena pronoun tersebut menjelaskan keberadaannya pada en auto atau di dalam dia atau di dalam Yesus. Nah, kemudian mungkinkah predestinasi terjadi tanpa di dalam atau di luar Yesus? Tidak sama sekali. Ya. Predestinasi terjadi di dalam Kristus. Frasa di dalam Kristus menegaskan keberadaan orang percaya. Jadi tidak kepada orang di luar Yesus, tetapi terjadi kepada orang yang di dalam Yesus. Dan orang yang di dalam Yesus itu kalau kita merujuk tadi,
itu pertama sekali penerima surat Efesus, kitab Efesus, maka itu adalah Paulus dan orang percaya di Efesus. Mereka lah, orang percaya di Efesus lah, berserta Paulus lah, yang berada di dalam Yesus. Mereka lah yang dipilih. Bukan orang yang di luar. Ya. Ya, berikutnya. Nah, ayat 5 lagi, kita lihat di sana. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Nah, di sini timbul prorisas, yaitu predestinate, determine before, menentukan sebelumnya, atau telah menentukan. Ya, kalanya dipakai auris, saudara. Itu menyatakan sesuatu yang terjadi. Ya, dan jelas sekali di situ berbicara tentang waktunya. Waktunya itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Dan itu sudah terjadi. Ya, jadi penentuan itu, predestinasi itu sudah terjadi. Kapan terjadi? Sebelum dunia dijadikan. Ya. Oke. Terus bawa lagi. Lagi. Oke. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjadi anak-anaknya. Ya. Menjadi anak-anaknya. Diangkat menjadi anak. Dia stroke, itu negatif, genetik, maaf ya, genetik. Yaitu artinya melalui. Ya. Pada waktu. Jadi kita, atau Paulus orang percaya di Efesus, menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Jadi tanpa Yesus Kristus, maka tidak ada adoption. Tidak ada pengangkatan menjadi anak. Ya. Sesuai dengan kerelaannya, itu eudokia, artinya berkenan, baik, atau keinginan, kerelaannya. Nah, istilah kerelaan di sini, eudokia, jangan diartikan sesuka hatinya. Ini seringkali ditafsirkan, oh sesuai dengan kerelaannya. Jadi kata kerelaannya ini seolah-olah, oh sesuai dengan sesuka hatinya. Ini salah. Ya, tidak berbicara dengan sesuka hatinya, tetapi istilah eudokia di situ adalah perkenanannya, berkenan, keinginannya, kerelaannya. Bukan jangan ditafsirkan dengan kesuka-sukanya Tuhan. Itu enggak. Ya, jadi seolah-olah ya Allah memilih orang ya sesuka hati Tuhan. Ya, tidak, saudara. Ini bukan eudokia di sini menegaskan perkenanan Tuhan. Dan kalau kita hubungkan dengan konteksnya tadi, siapa yang diperkenankan Tuhan? Yang diperkenankan Tuhan adalah orang yang di dalam Yesus. Orang percaya di Efesus beserta Rasul Paulus. Bukan orang yang di luar. Ya. Jadi jelas bahwa orang percayalah yang diperkenankannya. Orang percayalah, orang yang berada dalam Yesuslah yang dipilih dan ditentukannya. Bukan orang yang di luar. Ya, terus ya, kemudian supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, ini baru kata eis, ya. Itu untuk apa? Ya, terpujilah kasih karunia-Nya. Nah, ini sudah berbeda lagi. Lanjut. Kapan itu terjadi? Itu terjadi juga sebelum dunia dijadikan. Oke. Terus ayat 7. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Enho ekomen itu di dalam Dia. Di dalam Dia dan oleh darahnya. Ya. Ini menunjuk bahwa sedang dilakukan. Dilakukan berulang-ulang dalam waktu sekarang. Jadi kalau tadi Efesus 1 ayat 4 dan Efesus 1 ayat 5 itu dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan, ya, tetapi ayat 7 ini berbeda, saudara. Karena ini dia memakai kala kini. Ya, artinya apa? Sedang dilakukan dan dilakukan berulang-ulang dalam waktu sekarang. Ya, artinya ya, itu menegaskan pada waktu kronos. Waktu kronos itu di bumi. Ayat 7 ini terjadi di bumi. Bagi siapa itu terjadi? Bagi orang yang tinggal dalam Yesus.
Ya. Jadi bagi orang yang tinggal di dalam Yesus, maka dia beroleh penebusan. Beroleh pengampunan dosa. Ya, orang yang di dalam Yesus. Terjadi terus-menerus artinya apa, Saudara? Itu artinya bahwa karena kita tahu bahwa waktu Kronos ini berjalan dan ada begitu banyak juga nanti ke depan yang percaya Yesus. Ya, orang yang percaya Yesus nanti ke depan itu, itulah juga mendapatkan beroleh penebusan atau pengampunan dosa. Ya, terus? Ya, voice-nya voice aktif. Ya, siapa subjek dalam ayat tersebut? Yaitu Yesus. Oleh Yesus, orang yang di dalam dia beroleh penebusan dan pengampunan. Bukan orang yang di luar Yesus. Ya. Kalau tadi di atas yang berperan itu adalah Bapa, ya, tetapi ayat 7 ini yang lebih berperan itu adalah Yesus, ayat 7. Ya, di situ kelihatan karya Allah Tritunggal. Ya, ayat 4 dan 5 itu lebih mendominasi, ya. Saya pakai istilah saja, ya. Mendominasi itu Bapa. Ya. Tapi di ayat ke-7 ini adalah karya Yesus. Jadi dalam Efesus 1 ayat 1 sampai 13 ini akan terlihat karya Tritunggal, Saudara. Karya Tritunggal dalam karya keselamatan. Iya. Lanjut. Ini nggak usah, terus. Oke, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya di dalam Yesus. Ya, ditetapkannya itu gnorizo itu diberitahukan atau aku telah memberitahukan. Jadi itu Efesus 1 ayat 4 dan 5 itu kan karena ada di dalam kekekalan, maka itu seperti sebuah masih bersifat misteri, tetapi di dalam Yesus itu dinyatakan. Ya, di dalam Yesus itu dinyatakan. Tidak lagi menjadi sesuatu yang misteri dan rahasia karena sudah dinyatakan. Apalagi pada kita masa kini, maka itu bukan menjadi sesuatu yang misteri. Ya, bagi kita itu sudah dinyatakan. Ya, di dalam Yesus Kristus sudah dinyatakan. Ya. Terus? Ya, kata yang di sana itu adalah telah ditetapkannya, ya, itu memakai aorist 2. Ada perbedaan ya, aorist 1 dan aorist 2. Aorist 2 itu lebih kuat lagi, lebih tegas lagi dia. Ya. Artinya aku telah berniat, ditentukan, telah ditetapkan. Itu jelas sekali, tegas sekali ayat itu. Iya. Terus? Jadi kata telah ditetapkannya sangat tegas dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan di dalam dan apapun. Itu artinya penggunaan aorist 2 di sana. Oke. Terus kita perhatikan voice-nya. Voice-nya di situ adalah medial voice. Nah, di sana menunjukkan subjek berpartisipasi dalam hasil sebuah tindakan. Ya, atau tindakan itu dilakukan kepada dirinya untuk kepentingan pribadinya. Jadi Kristus berpartisipasi dalam hasil sebuah tindakan. Ya, karena Allah yang menetapkannya kan? Allah yang menetapkan di dalam Kristus. Jadi Kristus di situ adalah berpartisipasi dalam penetapan Bapa. Gitu. Karena voice-nya adalah medial voice. Iya, terus oke, ini modusnya indikatif, ini merupakan suatu kepastian dari Allah. Ya, lanjut. Kemudian ayat 11, aku katakan di dalam Kristus. Nah, lagi-lagi di dalam Kristus lagi. Ya. Nah, kemudian di situ kita lihat itu ada kami, ada kita, di situ seolah-olah apakah kami ini siapa ya gitu. Setelah saya cek, Saudara, sebenarnya ini boleh diterjemahkan kami, tetapi boleh juga diterjemahkan kita. Saya cek itu sama saja kata yang dipakai. Jadi seolah-olah jangan berpikir nanti, wah ini ada kata ganti lagi ya, preposisi lagi, pronoun lagi. Tapi sebenarnya itu bisa saja mengarah kepada Paulus dan jemaat di Efesus. Iya. Kemudian
Nah, itu tadi ayat 12 juga, supaya kami, kata Paulus, supaya kami seolah-olah ada jemaat Efesus tidak ada di dalamnya, saudara. Kalau ayat 12 ini. Padahal sebenarnya, sebab saya cek, itu pronoun hemas itu bisa kami, bisa kita. Jadi kita nggak usah pusing. Ya, itu bisa Paulus dan bisa juga jemaat Efesus masuk di dalamnya. Ada juga penafsir menafsirkannya bahwa itu adalah para rasul-rasul. Jadi Paulus hendak berkata kepada jemaat Efesus, Paulus itu berada posisi kami, itu kami adalah rasul-rasul. Tetapi sewaktu saya cek, hemas itu bisa kami, bisa kita, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Tapi pada intinya gini, baik Rasul Paulus pun ketika dia berkata kami itu adalah para rasul, Rasul Paulus dan rasul lainnya itu sama-sama orang yang di dalam Yesus. Ini penting. Ya, baik juga ketika Rasul Paulus berkata hemas di situ adalah kamu atau kita, ya, kita di sana adalah orang percaya di Efesus, bukan orang yang di luar Yesus. Jadi poinnya tetap di dalam Yesus. Jadi nggak bergeser sama sekali. Iya. Kemudian kita masuk ayat 13, saudara-saudara. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, ini ada beberapa yang saya uraikan di sana, ada di dalam dia, kamu juga. Ya. Ini lagi-lagi di dalam en auto, di dalam Yesus. Kamu telah, karena, ada kata karena ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nah, saudara-saudara, ini kapan terjadi? Ini terjadi di Kronos. Ya, ini di waktu di dunia. Ya, kamu atau humeis, pronoun kamu di sini menunjuk kepada orang percaya di Efesus. Mendengar di sana adalah pakai perfect ya. Lebih tepatnya di situ diterjemahkan adalah mengerti firman kebenaran. Jadi bukan hanya mendengar, saudara. Ya. Jadi kalau kita tafsirkan sebenarnya ganti di dalam dia kamu juga karena kamu telah mengerti firman kebenaran. Ya. Mempelajari kebenaran, mentaati kebenaran, firman kebenaran. Ya, yaitu Injil keselamatanmu. Ya, jenis perfect adalah waktu yang telah lampau yang sudah dilakukan, lengkap dan utuh dan sempurna. Itu jenis perfect, saudara. Jadi orang percaya di Efesus itu adalah orang yang mentaati firman, ya, bukan hanya mendengar tetapi mentaati dan hidup di dalam firman, yaitu Injil keselamatan. Terus di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Ya, jadi firman tadi yang mereka dengar tadi, ya, akhirnya mereka percaya akan firman itu. Ya, pisteu. Jadi sebenarnya bisa saja digantikan. Di dalam dia kamu juga ketika kamu beriman. Kapan mereka beriman? Setelah mendengar Injil, saudara. Ya. Seseorang beriman setelah mendengar Injil. Bukan sebelum mendengar Injil. Ini saya tegaskan lagi. Ya. Seseorang ya beriman atau percaya setelah mendengar Injil keselamatan. Bukan sebelum. Karena ada beberapa teologi tertentu yang menegaskan bahwa beriman dulu. Gitu ya. Tetapi saya mau tegaskan di sini adalah mendengar Injil baru percaya. Nah, kemudian lanjut lagi. Kemudian di sana dikatakan dimateraikan dengan Roh Kudus. Ya, sebelum itu ada kata di sana kata ketika. Kata ketika itu kan kata penghubung ya. Kata penghubung untuk menandai waktu yang bersamaan atau tatkala atau pada waktu tersebut. Jadi Paulus hendak berkata begini. Di dalam dia ketika kamu percaya, ya, pada waktu kamu percaya itu, maka kamu dimateraikan. Ya, jadi memang kalau kita urutkan waktu percaya dulu atau dimateraikan Roh Kudus gitu ya, seolah-olah ini kadang-kadang timpang tindih kan? Apakah dimateraikan Roh Kudus dulu, baru percaya? Tetapi saya lebih melihat di sini bahwa percaya Injil dulu, ya.
percaya Injil, dan di dalam Injil itu adalah Yesus Kristus. Ya, ketika itu artinya ketika sudah percaya Yesus Kristus, maka dimateraikan Roh Kudus. Bukan terbalik. Ya, saya lebih memilih itu, bukan kebalikannya, Saudara. Ya. Istilah Yunani yang dipakai itu adalah spragizo. Ya. Spragizo itu adalah mengamankan. Ya, mengamankan ya. Itu seperti segel, seperti segel. Kita tahu ya kalau misalnya toko ya, itu segelnya kuat sekali, aman, pokoknya aman, dan tidak ada bisa yang mencegahnya. Tidak ada, tidak ada yang bisa untuk menggugatnya karena termaterai. Dan ini materainya adalah materai dari Roh Kudus. Jadi jangan berpikir dari materai-materai ya, pengaman yang biasa, Saudara. Tapi ini adalah pengamannya dari Roh Kudus. Ya. Menandai dengan materai, ya, kemudian bersaksi ya, dan lain-lain. Lanjut. Oke. Sebagai materai, Roh Kudus dianugerahkan kepada orang percaya sebagai tanda kepemilikan Allah. Ya. Dengan mencurahkan Roh Kudus, Allah memateraikan orang percaya sebagai miliknya. Ya. Jadi setelah orang percaya kepada Yesus Kristus, maka dimateraikan. Ya, lanjut. Kesimpulan Efesus 1 ya. Nanti kita ada dalam Roma lagi. Predestinasi, kalau hanya didefinisikan hanyalah dalam pengertiannya memilih dan menentukan, tanpa mengkaitkannya dengan frasa hemas en auto, kita di dalam dia atau kita di dalam Yesus, ya, pasti cacat secara biblika, cacat secara teologis. Kan kita sering mendengar begini, oh sebagian orang dipilih ya untuk diselamatkan, gitu kan? Sebagian orang tidak dipilih. Ya, kita tahu ada predestinasi ganda kan? Ada predestinasi single predestinasi juga. Ya kalau single predestinasi berkata gini, oh sebagian dipilih dan sebagian lagi karena tidak dipilih, ya sudah berarti sama saja, ya ditolak karena dosanya. Tapi kalau double predestinasi, sebagian dipilih, Allah aktif, dan sebagian lagi ditolak. Ya, tetapi hendak yang saya jelaskan di sini adalah predestinasi, ya itu terjadi ya di dalam Yesus. Ya, dan di dalam Yesus itu ada kita di sana, Saudara. Jadi jangan pernah untuk melepaskan predestinasi di dalam Yesus, dan di dalam Yesus itu adalah kita orang percaya. Kalau kita lepaskan itu, maka kita berpikir seolah-olah ya sudah Allah memilih sebagian, ya sebagian lagi tidak dipilih, atau kalau double predestinasi berarti ditolak. Nah, kemudian kalau kita tanya, kenapa Allah memilih? Nah, larinya nanti mereka akan berkata, suka-sukanya Tuhan, gitu. Allah berdaulat, kedaulatan Allah. Tapi secara biblika, setelah pemaparan saya tadi, Saudara, tidak demikian. Pemilihan itu terjadi di dalam Yesus. Dan di dalam Yesus itu ada kita, yaitu orang percaya. Dan kalau kita perhatikan tadi ayat 13, ya, maka di sana jelas sekali bahwa orang percaya itu karena mendengar Injil. Mendengar Injil, kemudian percaya, kemudian dimateraikan. Jadi di hadapan Allah itu terbentang, ya terang benderang. Dari masa ke masa itu terang sekali di hadapan Tuhan. Kan sering sekali yang menjadi perdebatan adalah gini, mana yang lebih dahulu predestinasi atau kemudian nanti orang percaya. Nah, Saudara, kalau kita melihat dari sisi kacamata kita manusia, maka kita akan bisa berkata bahwa memang predestinasi duluan. Kenapa? Karena terjadi sebelum dunia dijadikan. Dan kita percaya Yesus, percaya Injil ayat 13 di bumi, di Kronos. Tetapi kalau kita perhatikan dari sisi sudut pandang Allah yang dia tidak terkurung dalam ruang dan waktu,
Ya, dari masa ke masa itu bagi Allah itu adalah waktu yang sangat ini ya, di hadapan Allah itu ya terbentang terang sekali, saudara. Ya, maka kita harus berkata bahwa ketika Allah memilih di dalam Yesus itu ada orang percaya. Jadi jangan pernah pisahkan ya pemilihan itu di dalam Yesus. Dan di dalam Yesus itu ada orang percaya. Jangan pernah sekali pisahkan itu. Karena kalau kita pisahkan itu, maka disitulah timbul riak-riaknya. Maka orang akan berkata, wah, Allah memilih. Ya, siapa yang dipilihnya? Suka hati Allah. Ya, ini saya dalam hal ini, saya pribadi, saya nggak setuju. Maka saya melihat di sana bahwa... Oke, baik. Saya melihat di sana bahwa predestinasi itu terjadi bagi orang percaya. Bukan di luar orang percaya. Oke. Oke, saya lanjut Roma 8 ayat 29-30 ya. Saya percepat saja. Roma 8, 29 dan 30 ini juga sering dipakai ya untuk doktrin predestinasi pemilihan. Ya, proginosko. Nah, kata proginosko itu ini adalah terjemahannya adalah ada kata pro di sana sebenarnya. Pro atau pre, sebelumnya. Ginosko, mengetahui sebelumnya. Kalau secara sederhana mengetahui sebelumnya. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Mengenal sebelumnya. Ya, sudah lama mengenal mereka. Sudah lama mengenal. Jadi proginosko itu benar-benar Allah mengenal. Ya, jadi kata dipilih di sana adalah mengenal. Ya, lebih tepatnya mengenal. Ya, mengenal dalam hal apa atau mengetahui dalam apa. Nah, kita lihat konteksnya, saudara. Ya, kalau kita lihat konteks Roma, maka kita lihat di sana adalah siapa ini yang dikenal oleh Allah. Yang dikenal oleh Allah itu adalah Roma 8 ayat 1. Siapa dia? Tidak ada penghukuman bagi orang yang di dalam Yesus. Di dalam Yesus lagi, saudara. Jadi jelas. Ya, proginosko di sana adalah mengenal Allah, mengenal mereka itu adalah orang yang di dalam Yesus. Bukan di luar Yesus. Jadi jelas. Kemudian ayat 2, roh memerdekakan kamu dalam Kristus. Ini jelas lagi orang yang di dalam Yesus. Ayat 10 juga, Kristus ada dalam kamu. Jadi konteksnya jelas sekali bahwa proginosko itu bagi orang yang di dalam Yesus. Ya, kemudian ayat 23 juga telah menerima karunia Roh Sulung. Ayat 24 telah diselamatkan dalam pengharapan. Ayat 26 Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Itu orang percaya. Ayat 28 mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Yesus. Jadi proginosko Allah mengenal orang yang mengasihi Dia. Gitu ya. Oke. Ditentukan dari semula menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kemudian kalau yang di bawah-bawah lagi ini nggak terlalu masalah. Karena apa? Karena sudah jelas kalau dari awal itu proginosko Allah mengenal ya orang-orang yang percaya dalam Kristus. Ayat sebelumnya ya, berikutnya lagi kata-kata yang penting dalam Roma 8 ayat 29 30 dipilih, ditentukan, itu sama saja, ditentukannya juga sama saja. Siapa yang ditentukan? Orang tadi, kriteria tadi yang saya jelaskan itu, ya. Ayat 1, ayat 2, ayat 10, ayat 23, 24, 26. Bukan orang yang di luar Yesus. Oke, sekian. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Dr. Junior Nathan Silalahi yang sudah menyampaikan pemaparan Ya. subtema pertama. Apanya? Kita kecil ya. Predestinasi dalam Alkitab. Ya, baik. Mungkin Sebelum kita lanjut, recordnya saya di stop mengucapkan dulu. selamat bergabung bagi yang baru sekali bergabung bersama dengan kita. Kita ada Stop dulu.